Oke guys, saya akan unggah tentang ngelas besi kondensor dengan tembaga atau dengan aluminium ini sama. Oke, Anda akan saksikan ini caranya. Saya akan kasih trik dulu sebelum Anda tempel kawat las ini ya. Sebelum saya akan melakukan, saya akan kasih tahu teorinya dulu. Misalkan Anda mau nyambung kondensor ini ke pipa tembaga, mau tidak mau, kalau saya ini karena berdasarkan kemudian saya teliti sehingga ketemu, panasin ini sampai cat ngelupas atau korosi, misalkan panasin kerik. Kalau korosi panasin kerik bening baru masukkan. Jadi dipanasin ini jaraknya 4 cm atau 3 cm ini semasuknya dilebihin. Panasin sampai hilang catnya. Oke, sudah. Hanya seperti itu. Aluminium sama juga, kalau misalkan nyambung aluminium, pipa aluminium Anda panasin ini. Ini fungsinya apa? Ngilangin kerak, kotoran dan lain-lain. Kemudian setelah dipanasin sampai merah ini, baru masukin tembaga. Saya akan tes, sebenarnya ini konten sudah banyak saya unggah 2 tahunan yang lalu ya. Karena ini ada pesanan bahwa para pemula saya belain ini. Saya bikinin konten lagi. Jadi tentang sambung menyambung ini. Tembaga dengan besi, kondensor, atau tembaga dengan aluminium. Jadi ini sama, aluminium sama teorinya, Anda panasin dulu baru masukin. Ngehilangin cat dan kotoran. Saya akan tes bahwa ini benar atau tidak, Anda akan saksikan ini. Oke guys. Kenapa saya ngelas kondensor atau aluminium sudah pasti optimis rapat? Triknya seperti tadi yang dipanasin ini pipa kondensor atau aluminiumnya baru kasih borak kemudian digeser. Jadi seperti itu. Ini mudah sekali untuk latihan para pemula. Sampai merah dulu kondensornya. Ini hujan, oke guys. Oke guys, jadi ini kalau pipa 1/4 ini pas diurekin dengan tang seperti ini. Ini pas sekali. Kalau untuk lubang kondensor ini, oke? Kalau sudah seperti ini kondensor. Ini dipanasin sampai merah ini. Ya. Ini Anda lihat triknya, panasin sampai merah ini. Kondensor baru atau lama atau korosi ini Anda panasin dulu ini kira-kira 4 cm sampai merah ini ya. Ini ngilangin cat dan korosi. Panasin semua ini. Akan saya uji 2 4 sentian. Oke, udah merah. Kalau sudah merah, ini menggunakan borak ini ya. Jadi saya menggunakan borak. Setelah dipanasin, otomatis ini gimana ini? Bisa nggak jelasnya? Setelah dipanasin, oke, masukin ini. Masukin pipa kondensor. Kenapa saya selalu pesan sebelum pasang kondensor ini, kalau mau nyambung tembaga ini
bawah sebelum dipasang ini sudah disambung duluan. Oke, deketin ini. Oke. Apa yang saya akan trik ini, kemudian api ini. Tetap pertama saya panasin di kondensor ini. Sebentar saya buka ini tuh. Ini jagung. Saya panasin di pipa kondensornya, bukan yang dipanasin di tembaganya ini. Jadi yang dipanasin justru pipa kondensornya ini yang dimerahin. Oke, saya panasin kawat las, saya masukin ke borak. Jangan langsung ditempel, borak ini ditempel ke pipa kondensor ini. Jadi di bawah, kemudian di samping, muter kira-kira kejamah semuanya si borak ini, oke, sampai di titik sambungannya. Ini kan konten, jadi nggak masalah ini titik sambungannya. Kemudian kawat las ini tempel di pipa kondensor ini. Apakah ini sudah nempel, menyatu, oke? Kayak seperti ini nih. Kan menyatu ini. Oke, Anda geser apinya. Geser ke tembaga. Tinggal nambahin. Yang diincar ini bukan tembaganya. Yang harus sampai cair ini justru di pipa kondensor. Baru digoyang supaya geser ke tembaga ini. Seperti itu maksudnya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi dari titik ini, sambungan ini geser 2 cm, panasin, kemudian kasih borak, muter. Kalau sudah kasih borak, tempel kawat las. Kalau cair ini di kondensor, berarti ini sudah menyatu, kemudian digeser ke pipa tembaga. Jadi si api ini digoyang ini, supaya geser cairan las, digeser ini. Ini satu ya, saya uji yang kedua ini. Saya akan uji yang kedua, apakah ini sama hasilnya ini. Oke. Usahakan kalau tidak rata miringnya ke sini. Kalau tidak rata miringnya ke sini. Jangan miring ke sono. Kalau masuknya dalam nggak masalah. Artinya kalau cairan kawat las ini belum sampai ke lubang. Takutnya ini masuk kemudian menjadi tidak bolong ini. Tetap sama. Saya akan panasin. Ya, Anda bisa lihat ini. Yang saya panasin tetap saja ini di pipa ini. Pipanya nih yang saya panasin, bukan tembaganya, bukan. Yang sampai merah ini justru pipanya ini yang saya panasin. Oke. Sampai merah. Kemudian saya akan timpa si borak, panasin kawat las, kemudian borak. Borak ini tempelin di kondensor, bukan di tembaga ini. Oke. Kalau sudah seperti ini cairannya ini, kawat las cair ini ke kondensor. Jadi tinggal digeser apinya. Kita timpa, kalau miringnya ke kiri ke kondensor, yang ditimpa di tembaganya, kemudian api digoyang ini. Oke. Api tinggal digoyang. Jadi kebalikannya tadi ini. Seperti ini. Ini konten coy, nggak masalah.
Oke. Tetap saja yang dipanasin ini kondensornya, timpa borak, kemudian timpa kawat las perak. Kalau cair ini muter, kemudian timpa di tembaga, kemudian geser, apinya goyang-goyang, ini akan supaya turun ke pipa kondensor. Jadi seperti itu caranya. Ini sebenarnya mudah ini. Saya akan lihat, kalau misalkan ada kebocoran ini gampang dilacak masalahnya. Kalau masih di bawah ini tinggal ratain kalau mau ini. Oke, seperti ini. Nah, sudah pasti rapat. Ini gampang kok borak tuh. Oke. Jadi kalau kondensor nyambungnya di bawah, ini sudah pasti jelas ini. Ini bekas borak hitam, bukan ini. Kalau misalkan dilihat tidak benar, misalkan ini ya, gampang ini dilelehinya gampang. Kalau misalkan kurang yakin, tetap saja panasin dan kasih borak. Ini sederhana, tidak rumit-rumit amat. Tetap yang diincar itu kondensornya, bukan tembaganya ya. Ini. Jadi yang diincar dikasih borak sampai merah, ini justru tembaganya ini. Kalau sudah cair, kita goyang apinya. Tetap acuannya untuk ini adalah pipa kondensor yang ditimpa ini. Ini untuk latihan pasti jadi ini, nggak mungkin nggak jadi. Jadi kondensor yang ditimpa bahwa ini cair kawat lasnya sudah pasti jadi. Ngeratain gampang. Baru digeser ke pipa kondensor ini. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kurang yakin, ya, satu lagi misalkan kurang yakin ini, ini kurang yakin bagaimana, ini las-lasan sudah pasti kemakan jelas rapet. Jadi misalkan kurang yakin tinggal timpa, tetap saja di kondensor yang dimerahin, kemudian timpa borak. Jadi kawatnya ditempelinnya di kondensor ini. Oh, ini misalkan ini hitam seperti ini, gampang sebenarnya. Kalau pakai tedengan malah lebih cepat. Ini misalkan ini kurang bagus ini. Misalkan ini saya akan tes, tambahin misalkan. Ini tetap saya incarnya bukan tembaganya ini, yang diincar kasih borak ini di kondensornya ini. Ya. Kondensor yang dikasih borak dimerahin, kemudian setelah merah kawat las ini cair atau tidak ini. Ini gampang kalau model ngelas seperti ini. Ini sama dengan aluminium ini. Kasih ini borak, oke.
goyang-goyang apinya. Oke. Ini kan latihan. Roboh. Nih yang diincar yang pipa kondensor. Udah pasti jadi. Jadi seperti itu. Oke guys.